Halo, selamat pagi mahasiswa peserta kuliah Sejarah Pemikiran. Selamat datang, selamat bertemu bagi mereka yang sudah mengenal saya atau mungkin yang belum mengenal saya pertama kali. Saya mohon maaf sebesar-besarnya terlebih dahulu karena menyelenggarakan kuliah perdana melalui media ini. Karena ada hal yang tidak dapat saya atasi, terutama berkaitan dengan alat, maka saya harus menyiasati pertemuan ini dengan cara seperti ini. Semoga cara ini justru lebih efisien karena juga nantinya bisa akan diperhatikan, bisa akan dicermati pula oleh teman-teman yang pada saat ini belum datang. Pada pertemuan ini saya akan berbicara banyak mengenai hal-hal teknis, ya, hal-hal teknis yang berkaitan dengan proses perkuliahan. Kuliah Sejarah Pemikiran dengan kode kelas PAU 1363 ini berjumlah 4 SKS. Sehingga memang waktunya begitu banyak ya. Kalau 2 SKS itu satu minggu itu satu kali pertemuan. Jadi ada 16 kali pertemuan, berarti 16 minggu. Lalu bagaimana dengan 4 SKS? 4 SKS itu berarti satu minggu ada 2 kali pertemuan. Kalau ada 16 minggu berarti kita sebenarnya punya 32 kali pertemuan maksimal. Bisa saja kurang dari itu ya, tetapi kira-kira begitulah. Nah, tentu saja video yang akan saya berikan ini yang sifatnya teknis sekali, ini bisa melengkapi video-video lain yang sebenarnya itu sudah ada di dalam model Sejarah Pemikiran. Sejarah Pemikiran ini adalah kuliah yang sudah cukup lama dilakukan dan digagas oleh Bapak Francisco Budiardiman. Nah, maka memang saya hanya memandu saja, saya hanya mengampu saja, sementara bahan-bahannya itu seperti video penjelasan, video kuliah, materi kuliah seperti PPT, itu sudah dipersiapkan oleh beliau. Anda tinggal bertanya kepada saya jika ada hal-hal yang menurut Anda tidak jelas, atau saya akan menjelaskan hal-hal yang mungkin seharusnya bisa Anda perhatikan dengan lebih saksama. Baik, saya akan mulai dengan perkenalan saya dulu tentu saja. Baik, ini edisi salam jumpa dan salam kenal ya. Nama saya Paul Heru Wibowo. Pada semester ini saya ditugaskan sebagai dosen penghapus sejarah pemikiran. Sebenarnya saya bukan orang yang berstudi secara formal di dalam bidang filsafat ya, karena sejarah pemikiran memang lebih banyak berkaitan erat dengan sejarah filsafat dan tentu saja dengan peradaban manusia, baik dari manusia awal sampai kemudian sampai manusia modern saat ini. Sebenarnya selain sejarah pemikiran, saya juga mengajar sebagai dosen bahasa dan juga etika. Nah, di sini ada beberapa mahasiswa yang sudah saya kenal. Selamat datang selamat berjumpa lagi. Semoga tidak bosan bertemu saya. Itu. Nah, saya sudah mengajar di FLA UPH, tentu saja sebagai dosen bahasa Indonesia, dosen pengantar ilmu sastra yang sekarang sudah tidak ada pelajarannya, etika dan sejarah pemikiran itu selama 5 tahun lebih. Saya masih harus terus banyak belajar dari banyak teman-teman saya, dari Bapak Francisco Budiardiman, dari teman-teman semua di sini. Makan bakso, membaca buku, dan mendengarkan musik rock, itu adalah hobi saya. Kalau ingin makan bakso bareng, jangan lupa ajak saya. Atau kalau mempunyai buku baru mungkin bisa didiskusikan dengan saya. Atau kalau misalnya Anda suka musik rock, suatu saat kita bertemu di arena konser setelah pandemi ini selesai. Siapa tahu kalian menonton saya. Baik, silakan hubungi saya di 0813 8543 3574, itu WA. Dan kemudian Line dengan ID Paul Heru. Dan tentu saja Anda bisa mengirimkan pesan jika ada hal yang ingin Anda tanyakan atau ada hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan ini.
tolong di-emailkan di pahewicur@gmail.com. Baik, eh, sekali lagi teman-teman yang budiman, yang terkasih, selamat datang di kuliah sejarah pemikiran di semester ganjil 2020-2021. Memang situasinya mungkin tidak ideal karena tatap muka menjadi begitu sempit, menjadi tidak begitu sering seperti tahun-tahun yang lalu. Tapi memang mau tidak mau kita harus melakukan hal ini sebagai upaya supaya virus COVID-19 tidak semakin menyebar. Kita cukup prihatin karena sampai hari ini ternyata virus itu juga masih belum dapat diatasi dengan lebih baik. Ya. Kita menunggu vaksin, semoga vaksin dapat segera diselesaikan dan kita semua juga pada akhirnya dapat diberikan antisipasi supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan pada akhirnya nanti lambat laun kita bisa berkumpul kembali untuk mengikuti perkuliahan secara offline, tatap muka. Baik, jadi perkuliahan sejarah pemikiran ini akan dilakukan setiap hari Senin dan Rabu dalam setiap minggu dengan jam yang sama. Memang ini jamnya terlalu pagi, maka kalau misalnya Anda menonton video ini pagi hari, ya terima kasih. Tetapi kalau Anda menonton video ini malam hari atau sore hari, silakan, tidak ada masalah. Setidaknya yang pasti ada informasi yang bisa kalian peroleh dari video pengantar ini. Kuliah akan dimulai tanggal 24 Agustus 2020. Berarti maksudnya adalah hari ini ya, hari Senin. 24 Agustus 2020 dan akan berakhir tanggal 11 Desember 2020. Tapi bisa juga lebih cepat. Menurut pengalaman yang saya jalani, biasanya pertemuan itu tidak sampai 32, tergantung jumlah mahasiswa. Sekarang yang tercatat di OPCS saya ada sekitar 38 mahasiswa. Itu terdiri dari tiga jurusan besar, yaitu ada perhotelan dan ada usaha pariwisata, dan kemudian yang ketiga adalah teknologi pangan. Tentu saja saya berharap bahwa di antara kalian misalnya yang berada di jurusan yang sama, terus-teruslah merapat di jurusan yang sama, mungkin itu akan lebih baik ya. Tetapi juga saya tidak membatasi jika Anda nanti suatu saat ketika kita membuat kerja kelompok, Anda bisa juga mungkin bekerja sama dengan jurusan lain. Misalnya mahasiswa usaha pariwisata bekerja sama dengan teknologi pangan. Monggo silahkan. Tetapi kalau misalnya memang ingin rapat-rapat saja, ingin dekat-dekat saja dengan teman-teman Anda satu jurusan, saya juga tidak bisa menghalangi itu. Nah, syarat pertama yang harus dilakukan adalah bahwa setiap peserta kuliah sejarah pemikiran itu harus bergabung dalam line saya. Tadi saya sudah memberikan dengan ID Pauleru. Sesegera mungkin, saya minta segera mungkin. Setelah Anda mendengarkan video ini, silakan segera Anda langsung masuk ke dalam line saya. Dan tentu saja sebagai pesan pertama di line, setiap peserta harus mengirimkan informasi diri. Jadi saya minta ada informasi diri dengan format sebagai berikut. Nama lengkap Anda siapa? Jadi bukan nama panggilan, tetapi nama lengkap. Nomor induk mahasiswanya. Lalu jurusannya apa? Kemudian berikan pernyataan apakah pernah mengulang atau belum pernah mengulang kuliah ini. Saya tidak tahu apakah ada yang pernah mengulang atau ini mungkin adalah pengalaman pertama dari kalian. Dan semoga saya berharap pengalaman pertama ini cukup sampai di sini saja. Anda tidak perlu mengulang lagi ya, karena ini 4 SKS membutuhkan waktu dan konsentrasi yang cukup besar sebenarnya. Dan yang terakhir, keterangan mengenai tujuan Anda mengikuti kuliah ini. Banyak motivasi orang untuk datang ke kuliah ini dengan berbagai hal. Saya tidak tahu apa motivasi Anda datang ke sini, apakah formal ataukah terpaksa atau apa, silahkan sebutkan ya, supaya saya bisa juga memahami, mengerti ya. Semoga ada pertumbuhan di sana. Semoga ada hal yang baik yang nanti bisa kita petik setelah kuliah ini selesai. Dan hal yang mungkin tampaknya aneh, tapi saya sungguh minta, yaitu foto diri terbaru. Anda bisa foto, kemudian Anda kirimkan. Pas foto tentu saja, ya. Dan itu terbaru saya minta.
Kenapa? Ya memang di kuliah ini pun ketika misalnya saya memakai Zoom sekalipun, kita kuliah seperti kuliah dalam sunyi ya. Seperti hari ini saya misalnya berbicara di depan laptop ini misalnya, depan kamera ini ya ini sunyi, tidak ada siapa-siapa. Tapi saya percaya bahwa Anda akan mendengarkan ini. Jadi itu saja, pesan saya apa, pertama Anda harus segera bergabung dengan line saya. Kedua, langsung kirimkan informasi diri Anda, jati diri Anda. Siapa Anda, di mana jurusan Anda, NIM-nya berapa, pernah mengulang atau belum pernah mengulang kuliah ini, dan tujuan Anda mengikuti kuliah ini apa, dan jangan lupa foto diri Anda terbaru. Saya hanya ingin mengetahui karena perlu juga saya mengenal kalian dengan foto diri Anda. Itu baik. Berikutnya, ini berkaitan dengan Moodle, Zoom, dan media lainnya. Jadi perkuliahan ini dijalankan berdasarkan sistem online. Memang kita tahu ada dua sistem yang kita jalankan di dalam sistem online ini, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu bisa kita lakukan dengan Zoom, dengan Google Meet, dengan Microsoft Teams, dan sebagainya. Juga mungkin dengan WA, juga dengan Line ya. Karena sinkronus itu pada waktu itu hadir pada saat itu. Tentu saja ini bukan sinkronus sebenarnya, karena Anda bisa melihat video ini kapan saja ya, di mana saja gitu, tidak harus bersamaan waktunya dengan saya ketika bicara. Maka ini disebut asinkronus. Nah, Moodle itu menjadi penting dalam sistem online ini. Moodle itu adalah bentuk dari asinkronus ya. Karena Anda bisa mengerjakan kapanpun, tetapi berdasarkan tenggat waktu tertentu. Moodle menjadi sumber penting karena di sini Anda menemukan bahan kuliah dan tugas yang diberikan dosen. Yang belum terbiasa atau mungkin malas menggunakan Moodle, saya pesan baik-baik pada kesempatan saat ini, tolong perhatikan, gunakan Moodle. Karena apa? Setiap aktivitas Anda di Moodle juga akan tercatat. Itu sama seperti saya. Kalau saya tidak pernah buka Moodle, kalau saya tidak pernah melakukan kegiatan di Moodle, maka saya akan kena tegur oleh atasan saya. Karena jam berapa saya berada di Moodle, saya melakukan apa, itu semua tercatat di situ. Nah, sehingga dengan demikian ketika saya mengetahui aktivitas Anda di Moodle, saya juga mengetahui apakah Anda mengakses di Moodle atau tidak. Saya di dalam kuliah-kuliah lain itu sungguh sangat keras dan disiplin untuk menerapkan hal ini. Mereka yang tidak pernah membuka Moodle misalnya, itu mungkin tidak akan termasuk untuk menjadi orang-orang yang akan saya nilai. Karena apa? Karena kalau Anda tidak membuka Moodle, maka apa yang akan Anda lakukan itu saja. Berikutnya adalah kuliah tatap muka ini, tatap muka online ini, online sebenarnya, atau apa namanya, secara sinkronus itu sebenarnya bisa disiasati atau dapat dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama, itu dilakukan melalui Zoom meeting dengan waktu yang terbatas, 30-45 menit saja. Karena memang saya tahu ini berkaitan dengan bandwidth, ini berkaitan dengan kuota, ini berkaitan dengan wifi, kekuatan wifi, dan sebagainya. Saya sendiri sangat juga memiliki keterbatasan dalam hal ini. Zoom yang saya miliki juga bukan Zoom yang pro. Ya, kalaupun juga menggunakan Zoom fasilitas universitas itu pun juga akan bebarengan dengan banyak orang lain. Jadi akan sangat sulit sekali. Jadi saya pikir saya akan selang-seling dengan itu. Tetapi waktunya memang sangat terbatas. Mungkin dalam waktu yang sangat terbatas itu saya hanya akan mereview atau mungkin membahas inti-intinya, apa yang penting. Maka beruntung kalau misalnya pada pengantar hari ini saya tidak diburu oleh waktu juga, salah satunya karena saya menggunakan video recorder itu. Sehingga Anda bisa mengulangi pesan saya lagi ini, mengulangi apa yang saya katakan ini di kesempatan lain. Nah, kalau kita melakukan Zoom meeting, undangan itu pasti diberikan maksimal 1 hari sebelum pertemuan. Tolong perhatikan, biasanya undangan itu ada di email Moodle ya. Nomor 2, Zoom meeting itu bisa digantikan dengan rekaman video dari dosen. Rekaman video dari saya yang berisi penjelasan yang saat ini sedang Anda saksikan ya. Nah, biasanya di jadwal perkuliahan
saya akan menandai bentuk seperti ini gitu ya. Itu dengan kata-kata Zoom dengan kurung R. R itu berarti recording. Nah, itu bisa saja saya lakukan juga di Zoom atau juga mungkin bisa dilakukan di sini, tetapi record gitu kan ya, direkam. Kemudian yang ketiga, dalam kesempatan tertentu dosen dan mahasiswa, saya dan Anda, itu dapat berdiskusi melalui line chat ya. Pada saat itu saya akan mencoba dengan baik tentu saja untuk membalas setiap pesan Anda. Tapi saya juga harus mengatakan mohon maaf kalau misalnya mungkin tidak langsung saya balas, tetapi saya pasti akan balas. Mungkin waktunya tidak langsung, tapi mungkin beberapa saat setelah itu. Tetapi saya akan pasti balas ya. Kemudian bisa juga melalui line call kalau Anda memang ingin membutuhkan jawaban segera, atau melalui WA. WA lebih cepat ya. WA lebih cepat dengan WA chat itu, atau dengan WA call ya. Kalau mau lebih cepat lagi silakan. Baik secara kelompok maupun secara pribadi. Nanti akan ada pengaturan mengenai hal ini. Baik, saya lanjutkan berikutnya. Presensi atau kehadiran. Nah, ini yang seringkali saya ingin mengatakan bahwa kita terbiasa mengatakan bahwa kalau kita hadir itu absensi. Itu salah. Karena absensi itu berarti ketidakhadiran. Ya, mungkin benar yang dicatat itu ketidakhadiran, tetapi saya kok lebih suka yang dicatat itu adalah kehadiran. Karena kalau ketidakhadiran tidak perlu dicatat sebenarnya, karena Anda tidak hadir, gitu kan. Ya. Jadi presensi atau kehadiran, tanda bahwa Anda hadir itu sangat penting dalam kuliah online ini. Perlu diperhatikan dengan saksama bahwa presensi atau kehadiran Anda itu tidak berkaitan langsung dengan Moodle. Sekali lagi, presensi atau kehadiran Anda tidak berkaitan langsung dengan Moodle. Maksudnya apa? Bukan berarti kalau Anda buka Moodle, maka Anda presence, Anda sudah hadir. Bukan. Kalau Anda mengerjakan tugas di Moodle, baik tugas pribadi maupun tugas kelompok, itu berarti Anda sudah hadir. Kalau Anda sudah mengumpulkan, maka Anda sudah hadir. Tidak, bukan itu. Itu akan lain, ada hitungan lain. Ya, kesetiaan Anda untuk mengirimkan tugas pribadi atau kesetiaan Anda untuk mengirimkan tugas kelompok itu akan saya catat di jalur yang lain. Ya, tapi presensi atau kehadiran itu punya jalurnya sendiri. Maka presensi atau kehadiran Anda itu hanya akan tercatat bila Anda mengirimkan pesan di line sesuai dengan jadwal presensi yang ditentukan. Nanti di bagian selanjutnya saya akan juga menjelaskan tentang jadwal presensi melalui line ini. Tanggal-tanggalnya kapan dan sebagainya itu saya jelaskan di sini. Nanti juga ini akan saya kirimkan dalam bentuk PPT supaya bisa dibaca juga dengan enak. Jadi begini, bentuk presensinya adalah seperti ini ya. Melalui line, ketiklah pesan sebagai berikut. Ini tanda bahwa Anda hadir. Tulis, saya hadir di kuliah online pada hari ini. Nah, ini sebuah pernyataan bahwa Anda hadir di kuliah online pada hari ini. Katakanlah misalnya namanya Andi ya. Andi pada hari ini hadir ya. Pada hari ini hadir setelah mengikuti pengantar ini, maka dia mengirimkan pesan kepada saya lewat line dengan tulisan saya hadir di kuliah online pada hari ini. Lalu berikutnya, saya telah belajar mengenai apa? Diisi dengan tema kuliah yang disampaikan di Moodle. Ya. Nah, kalau sudah diisi, misalnya saya telah belajar mengenai pandangan barat dan pandangan timur mengenai kehidupan. Nah, itu. Lalu diikuti lagi dengan pernyataan ini. Sejauh ini saya sudah atau belum memahaminya. Kalau Anda sudah memahaminya, ya katakanlah sejauh ini saya sudah memahaminya. Kalau Anda belum memahaminya, supaya saya tahu juga, katakan sejauh ini saya belum memahaminya. Lalu sebagai penutup, katakanlah terima kasih. Itu yang paling penting. Ya. Berikutnya, bobot penilaian total. Jadi bagaimana perkuliahan ini juga memberikan penilaian kepada proses yang akan kalian lakukan. Di sini ada cut 1 dan cut 2. Cut 1 itu jumlahnya 20%. Ya.
Bobotnya 20%. Dan biasanya K1 ini hubungannya dengan tugas pribadi. Jadi nanti di Moodle itu selalu ada pernyataan tugas pribadi, dan juga tugas kelompok. Berarti kalau tugas pribadi, kalau Anda kumpulkan semuanya, itu akan masuk 20%, akan ditotalkan. Demikian pula juga tugas kelompok. Kalau tugas kelompok sudah dikerjakan dan kemudian akan saya hitung, itu juga akan dimasukkan dalam bobotnya 20%. Lalu UTS, nih ujian tengah semester ya, karena kita ada 32 kali pertemuan, katakanlah seperti itu, maka di pertemuan ke 13, 14 mungkin ya, 13, 14, 15, 14, 15 atau apa, ya sekitar itu ada yang namanya disebut ujian kelompok tertulis. Jadi ini ujian kelompok tapi secara tertulis ya. Biasanya saya memberikan persoalan terlebih dahulu, kalian diskusikan, lalu kemudian kalian jawab itu di kertas dan dikirimkan ke Moodle itu. Karena di situ akan disediakan ruangannya. Lalu yang terakhir adalah UAS 40%. Nah, ini ujian pribadi lisan. Nah, tampaknya kalau ujian pribadi lisan itu saya akan menggunakan beberapa media. Bisa jadi saya menggunakan Zoom. Bisa jadi saya menggunakan WA phone, ya, WA call. Bisa saja menggunakan line call, ya. Atau menggunakan media yang lain yang sifatnya saya ingin menguji pemahaman pribadi Anda. Jadi satu demi satu, ya, tidak berkelompok. Dan itu akan saya bagi menjadi beberapa hari. Katakanlah satu hari ini kalau 37 orang, bisa 38 orang. Itu saya estimasikan katakanlah 4 hari itu, matematika saya ini tidak bagus ya. Katakanlah 30 bagi 4 ya, 30 bagi 4 ya sekitar 6 orang lah ya. 6 orang sampai 7 orang ya. 6-7 orang. 6-7 orang dalam waktu 1 hari. Itu nanti akan saya list, nanti akan saya berikan daftarnya ya sebelum jauh-jauh hari sebelum ujian lisan. Oke, sampai sini mengerti ya, paham ya? Baik. Nah, bicara tentang tugas pribadi dan tugas kelompok ya. Kuliah ini memperhitungkan portofolio. Jadi berdasarkan portofolio. Portofolio setiap mahasiswa peserta kuliah. Nah, portofolio yang dimaksud itu berasal dari tugas pribadi dan tugas kelompok. Hampir di setiap sesi terdapat tugas pribadi yang bersifat sederhana dan kecil ya. Misalnya Anda hanya mencari apa arti istilah ini, misalnya. Carilah istilah ahimsa, misalnya gitu. Atau samsara. Atau carilah istilah ini, misalnya, atau cari keterangan mengenai Greek filosofi. Ya. Secara singkat saja, yang penting Anda mengerjakan. Tetapi lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan biasanya langsung dikumpulkan. Saya ada tenggat waktu tertentu, biasanya kalau misalnya tugas di hari Senin atau di hari Rabu, tenggat waktunya itu di hari Jumat atau di hari Sabtu. Biasanya seperti itu. Di minggu yang sama. Kenapa tidak di minggu yang lain, Pak? Saya takut itu akan menumpuk dan itu nanti akan tidak menguntungkan bagi kita itu. Nah, tugas pribadi itu harus dikumpulkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tenggat waktu yang telah direncanakan dalam Moodle. Sementara itu, tugas kelompok harus pula dikerjakan oleh beberapa orang. Nah, silahkan mulai saat ini Anda membentuk kelompok yang berasal dari jurusan yang sama agar Anda dapat mudah menyesuaikan jadwal. Itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal pembicaraan. Satu kelompok tidak-tidaknya harus terdiri dari 2-4 orang saja. Jadi berapa yang paling sedikit? Ya 2 orang. Berapa yang paling banyak? Ya 4 orang gitu kan. Pak, bisa nggak sendirian? Nah, ini kalau misalnya masih ada orang yang bisa diajak berteman, ya Anda harus bekerja bersama teman. Ya, saya tahu bahwa ada banyak orang yang lebih suka sendiri gitu kan. Karena memang seringkali tugas kelompok itu sifatnya tidak bertanggung jawab begitu loh. Ada yang mau bekerja tetapi banyak yang tidak mau bekerja, itu masalahnya. Ya itu realitas ya. Tapi supaya fair, maka saya rasa kita semua harus sama-sama paham bahwa kita punya tanggung jawab masing-masing
Jangan pernah memberikan beban kepada teman-teman kita. Hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan sendiri. Dan bekerja kelompok berarti juga secara tidak langsung sebenarnya meringankan masing-masing pihak. Ya, bukannya justru mempersulit satu pihak. Tugas kelompok ini harus dikumpulkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tenggat waktu yang telah direncanakan dalam Moodle. Ya. Jadi ini portofolio. Pak, apakah tugas ini akan diperiksa atau tidak? Oh, tentu saja akan saya periksa. Biasanya berkaitan dengan tugas kelompok. Tetapi untuk masalah feedback atau masalah ini nanti biasanya akan saya sampaikan secara langsung. Ya, jika memang itu diperlukan ya. Jika tidak ya nanti bisa langsung diteruskan. Itu saja. Berikutnya. Nah, ini dia. Anda nanti seperti yang saya katakan, nanti bentuk PPT ini, bentuk mentah PPT ini nanti akan saya sampaikan juga, akan saya letakkan di overview, karena ini akan saya letakkan di overview video ini, supaya Anda bisa langsung melihatnya. Dan juga jangan lupa nanti kita jangan berdebat, wah Bapak tidak pernah mengatakan ini, nggak ada jadwalnya Pak, dan sebagainya. Nggak, di sini semuanya ada. Ya. Apa yang akan kita pelajari, jadi tanggal berapa jadwal perkuliahan online itu diadakan, kemudian apa yang akan kita lakukan, kita bicara apa, atau dalam video yang misalnya dibuat oleh Bapak Francisco Budiardiman itu bicara apa, dan kemudian medianya apa. Memang Moodle di sini menjadi begitu lebih sering ya, karena seperti saya bilang memang akan lebih efektif kalau kita mengandalkan pada Moodle ini. Karena sifatnya sebenarnya kami juga mendidik kalian untuk mempunyai tanggung jawab studi pribadi ya. Maka ada beberapa bahan bacaan juga nanti yang akan kami berikan, entah sebagai tugas kelompok atau tugas pribadi ya. Jadi keberhasilan kuliah ini sebenarnya 50-50 kalau boleh dikatakan begitu ya. Ada Moodle, ada bahan, ada sumber-sumber yang diperlukan, dan tentu saja ada upaya dari kalian, baik dari kelompok maupun pribadi, untuk menunaikannya, untuk mengerjakannya dengan baik. Di sini bisa dilihat. Lalu coba perhatikan ujian tengah semesternya itu hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020. Ya. Di sini juga kita lihat ya. Saya berikan yang tebal itu diskusi kelompok. Misalnya kalau ini bukan berarti diskusi kelompok 5 atau apa. Ini sebenarnya kurang, yaitu diskusi kelompok bagian 1, bagian 2, bagian 3 itu. Nanti saya akan memperbaikinya. Diskusi kelompok bagian 5, diskusi kelompok bagian 6, diskusi kelompok bagian 7. Maksudnya bukan berarti ini kelompok 5, ini kelompok 6, kelompok 7, bukan, tetapi ada untuk persoalan diskusi itu ada 7 persoalan yang harus dikumpulkan sebagai portofolio itu. Kita ujian lisan Rabu 18 November 2020 sampai 30 November, 4 hari ujian lisan ya. Dan nanti siapa saja yang ada di tanggal itu nanti akan saya beritahu. Ya sebenarnya bisa sampai Desember, cuma saya rasa cukup 4 hari ini ya. Jadi yang sudah selesai di 18 November dia tidak perlu lagi masuk di hari Senin 23 November, Rabu 25 November atau Senin 30 November ya. Nah, sementara yang belum ya nunggu jadwalnya saja gitu. Sampai sini sudah paham? Ya, nanti kalau misalnya belum paham silakan langsung tanyakan dengan WA, dengan Line, atau dengan dengan email ya, silahkan. Nah, ini jadwal presensi atau kehadiran di Line. Ikuti tanggal-tanggal ini di mana Anda harus menuliskan kehadiran Anda. Sekali lagi, kehadiran Anda itu ditulis di Line dengan cara yang sudah saya beritahu tadi. Ya, ada pernyataannya. Ya, saya hadir dan seterusnya bla 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 sampai kemudian terima kasih. Ya, tolong perhatikan jadwal-jadwal ini ya. Saya sering kali salah ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ya.
kemudian 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, untuk kelas sejarah pemikiran, presensi wajib dilakukan dari pukul 7.15 sampai pukul 12 siang. Jadi, kalau Anda baru presensi itu pukul 3 sore atau apalagi pukul 10 malam, maka saya tidak akan menerimanya dan akan memperhitungkannya sebagai absensi. Ya. Di dalam kuliah ini saya harus menegaskan bahwa absensi atau ketidakhadiran itu hanya 4 kali. Dengan alasan apapun. Ya, tidak boleh lebih itu. Jadi kalau Anda memang ingin menyelesaikan kuliah ini dengan sebaik-baiknya, maka sudah sejak awal berniat bahwa akan menyelesaikan kuliah ini juga dengan kesadaran untuk disiplin, kesadaran untuk mau tepat waktu. Sekali lagi, presensi wajib dilakukan dari pukul 7.15 sampai pukul 12. Tidak boleh lebih. Kalau lebih, maka presensi tidak diterima dan Anda akan dihitung sebagai absen. Itu saja. Nah, konsultasi, untuk berkonsultasi tentu saja berkaitan dengan perkuliahan atau hal-hal yang berkaitan dengan itu dapat dilakukan secara pribadi melalui line atau WA. Jika ada tugas kelompok, salah satu anggota kelompok dapat menjadi juru bicara untuk berkonsultasi. Itu bisa juga. Nah, selama semester ganjil ini, konsultasi dapat dilakukan mulai pukul 10 sampai pukul 15. Kenapa Pak nggak bisa pukul 7 malam atau pukul 9 malam? Karena kelas saya cukup banyak. Ya. Jadi ada hal-hal lain yang juga harus saya pikirkan setiap waktu, setiap hari. Ya, karena Senin dan Rabu saya memikirkan sejarah pemikiran, Selasa dan Kamis saya memikirkan etika, Jumat saya memikirkan bahasa Indonesia. Banyak. Mahasiswanya juga banyak. Itu. Baik. Nah, ini sebagai tips dan triks ya. Kunci sukses dalam perkuliahan ini. Yang pertama, presensi atau kehadiran itu dapat mencapai 90% sampai 100%. Artinya kalau misalnya Anda tidak hadir, ya 1 kali lah Anda tidak hadir. Ya. Jangan begini, Pak, ini kan kalau nggak hadir 4 kali ya Pak, boleh saya pakai? Ya silahkan. Tapi nanti Anda akan ketinggalan. Ya. Saya hanya berharap semoga Anda bisa mencapai 90% sampai 100%. Karena kalau kita sudah mulai excuse dengan diri kita, mau hanya 4, ya udah kita udah menggunakan waktu 4 kali ya silahkan. Tapi kalau saya lebih suka kalau misalnya Anda dapat mencapai 90% sampai 100%. Kecuali memang ada hal-hal yang tidak dapat ditangguhkan. Ya. Yang kita nggak tahu ya. Kita tidak merencanakan itu. Yang kedua, semua tugas pribadi dan tugas kelompok dapat dikerjakan dan dikumpulkan sesuai tenggat waktu. Sekali lagi, ini persoalan portofolio. Kesetiaan Anda, ketekunan Anda, saya sungguh sangat hargai. Itu yang keempat juga ya. Kesetiaan dan ketekunan dalam proses. Ya. Berat memang mungkin, ya. Saya pun juga harus belajar lagi sama-sama. Ingin menemani kalian dalam proses ini juga, maka saya rasa juga penting juga bahwa Anda memiliki semangat yang sama dengan saya. Tentu saja berat, tapi saya rasa tidak ada yang berat kalau itu kita lakukan dengan kesadaran yang sama juga. Yang ketiga adalah komunikasi mahasiswa dengan dosen dapat berjalan baik dan dinamis. Saya selalu berharap di setiap mata kuliah yang saya ampu, komunikasi saya dengan Anda, komunikasi saya dengan mahasiswa peserta kuliah saya, itu dapat berjalan dengan baik dan dinamis. Karena bila itu berjalan dengan baik, maka Anda tahu bahwa itu juga punya impact, punya dampak yang baik bagi kita. Ya. Jangan sampai bertengkar atau berkelahi hanya hal-hal yang tidak perlu sebenarnya dipertengkarkan. Dan saya bukan juga tipe orang yang memang ingin mau bertengkar. Ya. Karena bagi saya, makanya saya harus menyatakan beberapa hal. Contoh, saya tidak dapat memberikan keleluasaan lagi, misalnya kalau Anda presensi ternyata terlambat. Nah, itu seperti itu. Ya, kebaikan itu ada batasnya juga ya. Jadi nilai keadilan dan cinta kasih itu harus berjalan beriringan. Yang terakhir tentu saja, tadi selain kesetiaan dan ketekunan dalam proses, UTS dan UAS dapat mencapai nilai di atas 80%. Saya akan mencari cara bagaimana caranya supaya kalian bisa mencapai nilai ini. Anda
bisa percaya dengan saya bahwa saya akan berusaha sebisa saya, sekuat saya, supaya Anda pada akhirnya juga tidak mengulang. Nilai Anda setidaknya bisa merepresentasikan usaha Anda juga, maka saya akan membantu sebisa saya, sekuat saya, supaya Anda juga bisa mencapai nilai di atas 80%. Saya rasa itu saja. Sekali lagi, jika ada pertanyaan atau hal-hal yang mau disampaikan, silakan kirimkan di WA saya 08138543 berapa sih? 081335433574 atau line saya dengan ID Paul Heru. Itu wajib hukumnya semuanya, karena itu juga menjadi tanda presensi di sana. Atau di email saya pahewikur@gmail.com. Ya, saya rasa itu saja. Semoga bermanfaat video ini. Terima kasih banyak. Selamat berproses. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu. Misi A.